Halo. Oke, kita mulai aja ya teman-teman hari ini. Jadi hari ini saya Dokter Medika juga akan nanti bersama Dokter Arta SPOG, spesialis kandungan. Kita mau membahas tentang terlambat menstruasi. Normal nggak ya? Halo, Halo. sudah jelas? Oke. Jelas ya Jadi suaranya? gini, ya jelas-jelas suaranya. Iya, Jelas ya gimana teman-teman namanya? suaranya Dokter Arta sama saya. Oke, kita mau perkenalan dulu. Soalnya kalau nggak kenal kan nggak sayang ya dok ya. Ya, Oke, perkenalkan nama saya Dokter Medika. Sekarang saya dokter umum di sebuah puskesmas di Wonogiri. Juga dokter praktek di klinik, namanya Klinik Budi Luhur. Nah, ini rekan saya. Sekarang juga jadi guru saya, ya, iya. ya. Namanya Dokter Arta, spesialis kandungan. Beliau ini sekarang berpraktek di Rumah Sakit Umum Mulia Hati Wonogiri ya dok ya. Ada Senin sampai Sabtu jam 14 sampai jam 18 ya. Ternyata udah terkenal banget nih. Kemarin Ya saya belum. sempat send-send undangannya, sounding-sounding undangan ke grup-grup bidan. Wah, ternyata mereka itu udah langsung loh kok kenal dong, kok kenal gitu. Oh, Semuanya pada gitu. Ah, ternyata ini wah ini baik banget katanya. Orangnya baik banget. Jadi apa sih? Responnya tuh cepat, jadi dirujuk gitu jam berapa aja tuh, wah responnya cepat. Jadi bidan-bidan pada seneng banget. Nah, eh, kita mulai. Aku mau cerita dulu sih sebenarnya. Seperti yang kita tahu bersama, dulu tuh aku obesitas sejak masa remaja sudah obesitas gitu. Dan aku sempat setelah menikah juga sempat ada keguguran gitu. Waktu itu sempat periksa juga ke Muardi dok, saya di klinik Sekar. Nah dari situ ketahuan lah waktu itu sel telur itu kecil-kecil gitu. Nah sayangnya saya udah nggak nyimpen lagi itu USG-nya. Cuman waktu itu sudah diberitahu, oh ini PCOS nih gitu. Waktu itu denial kan rasanya ya. Karena saya merasa nggak pernah terlambat mens gitu. Nah, sebenarnya ada sih terlambat sehari gitu. Tapi menurut saya itu normal karena kan cenderung mundur atau cenderung maju ya. Nah, itu nanti kita tanyakan ya. Sebenarnya ya. normal seperti apa. Nah, waktu itu saya diresepi metformin 3 kali sehari. Waktu itu ya saya minum. Terus setelah dilihat akhirnya ada sel telur yang mulai matang, mulai membesar, tapi dikatakan juga rahim saya tipis. Nah, apakah itu juga ada hubungannya? Nah, memang waktu itu saya obesitas juga nggak olahraga, nggak merubah gaya hidup juga karena awareness atau pemahaman saya tentang PCOS ini sangat minim. Justru karena itulah kita bikin live ini sama-sama ya dok ya supaya teman-teman juga punya awareness yang tinggi terhadap menstruasinya gitu. Jadi nggak terlambat kayak saya dulu gitu. Uh, Akhirnya lama sekali. Akhirnya ke 4 tahun pernikahan baru dikaruniai keturunan gitu. Nah di keluarga saya juga ada riwayat papa saya kena DM. Apakah itu juga ada kaitannya? Karena sekarang pun saya lagi aktif dalam sebuah program kesehatan yang juga untuk menurunkan berat badan. Nah di situ saya ketemu banyak klien yang sebagian besar itu ada gangguan menstruasi, entah ada yang menstruasinya terlambat atau ada juga yang 6 bulan sekali baru menstruasi gitu. Ini rata-rata usianya masih muda gitu.
saya juga banyak bertemu anak-anak remaja yang kelebihan berat badan itu sampai pertamanya dulu mens nih, terus dia sampai beratnya banyak, akhirnya nggak mens gitu tahu-tahu. Nah itu juga banyak ketemu juga gitu. Nah makanya hari ini pengen banget membahas tentang PCOS, hubungannya juga sama obesitas, mungkin hubungannya juga dengan pola makan kita sekarang ya, pola hidup sekarang ya Dok ya. Sekarang saya persilahkan dulu untuk Dokter Atta kalau ada satu kata atau dua kata tentang gangguan menstruasi ini. Monggo. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih, Medika. Ya, lama kita nggak ketemu meskipun sama-sama di Wonogiri, belum pernah ketemu Iya. ya, gitu ya. Oke, salam buat sama suaminya ya, Dokter Bagus ya. Oh ini Baik, dia nonton Assalamualaikum kok. teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dokter Arta, dokter spesialis obstetri dan kandungan. Saya sebelumnya S1-nya sama dengan Dokter Medika ya di Universitas 11 Maret, Surakarta. Lalu diberi kesempatan lagi untuk sekolah, ya disekolahkan dari Rumah Sakit Mulia Hati untuk sekolah obstetri dan ginekologi ya, kandungan dan ahli kebidanan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini kebetulan akhirnya saya balik lagi ke Rumah Sakit Mulia Hati ya. Jam prakteknya hari Senin sampai Sabtu gitu, jam 2 sampai selesai. Terus nanti ada juga jadwal jaganya ya, biasanya selang-seling. Saya setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu gitu. Ya mungkin ini by the way topiknya topik yang sangat menarik, bagus ya, karena memang rata-rata kan sekarang memang lagi gencar masalah apa namanya ibu hamil, stunting dan lain-lain. Tapi ternyata ada juga beberapa masalah yang berhubungan dengan menstruasi juga ada gitu ya, menstruasi tidak teratur, bahkan sampai masalah infertilitas ya. Jadi kalau kita ngomong sedikit mengenai PCOS pasti udah banyak di internet yang kita tahu dulu, mungkin beberapa dari kita sudah ada yang pernah tahu, apalagi kalau pernah mengalaminya itu ya. Jadi PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, atau kalau di bahasa Indonesianya mungkin sindrom polikistik ovarium atau sindrom ovarium polikistik, itu sebenarnya merupakan suatu kumpulan ya gejala, namanya kan sindrom ya. Sindrom yang banyak terdiri dari masalah gangguan hormonal, intinya ketidakseimbangan endokrin kayak gitu ya. Nah, kalau berdasarkan diagnosis itu macam-macam, mungkin berdasarkan RCOG itu beda lagi, berdasarkan European itu beda lagi, berdasarkan Amerika dan lain-lain itu banyak kriterianya masing-masing gitu ya. Tapi yang kita anut biasanya itu kalau di UGM tuh ada dari Rotterdam ya, tahun 2003, di mana setidaknya didapatkan 2 dari 3 gitu ya. Yang pertama ya adanya berdasarkan klinis atau biokimia itu adanya hiperandrogen, gejala-gejala hiperandrogen. Yang kedua adanya oligo atau anovulasi. Dan yang ketiga adalah polikistik ovarium yang ditemukan berdasarkan USG. Jadi kalau berdasarkan klinis atau biokimia hiperandrogen, itu kita kalau dari klinisnya bisa kita lihat pada wanita itu ternyata tumbuh bulu-bulu ya, hirsutism, bulu-bulu baik di kumis, baik di janggut gitu ya, kadang ada di pinggir-pinggir pipi gitu ya, ada juga mungkin di bagian belakang punggung, mungkin bagian dada itu ada banyak bulu-bulu, termasuk juga di ekstremitas, mungkin tangan-tangan bulu-bulunya tebal gitu ya. Nah, itu berdasarkan klinis. Selain itu juga mungkin ada mudah sekali jerawatan kayak gitu ya, tumbuh-tumbuh jerawat. Sedangkan kalau berdasarkan kimia, berarti kan berdasarkan lab ya, adanya peningkatan testosteron seperti itu hormonnya. Lalu yang kedua gejalanya adalah oligo atau anovulasi. Jadi ya itu tadi bisa menstruasinya itu pendek gitu ya. Udah gitu pada saat menstruasi mungkin hanya ngeflek sedikit. Terus bisa juga, menstruasi lagi kok 3 bulan lagi, 6 bulan lagi gitu. Bahkan ada yang bisa sampai setahun kayak gitu ya. Nah ini bahaya sekali kalau berturut-turut seperti itu. Nah, atau bahkan anovulasi tadi ya, jadi bisa sampai 2 tahun lebih. Nah, itu berbahaya.
Dan gejala yang ketiga adalah memang ditemukannya polikistik berdasarkan ultrasonografi. Jadi yang ditemukan nanti kalau di USG oleh dokter kandungannya ya, itu ovariumnya itu kan kita punya 2 ya sel telur. Nah, itu ternyata ukurannya lebih dari 10 cc atau lebih dari 10 mili. Jadi ukurannya aja besar, dan di dalam ovarium itu kan banyak folikel-folikel kecil-kecil. Nah, harusnya normalnya mungkin 8 sampai 10. Ini ternyata yang kecil-kecilnya itu bisa lebih dari 12 atau bahkan ada yang lebih dari 20. Di mana ukurannya juga sangat kecil ya diameternya kayak gitu. Ya itu mungkin kira-kira untuk gejalanya seperti itu yang ditemukan. Terus sedikit lagi, jadi kalau hubungannya tadi dengan menstruasi, kegemukan dan lain-lain, jadi memang